In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Willkommen zur Chaos, zu der Chaos di Protestantismus. Itu kan saya pakai bahasanya Luther ya. Oke. Untuk kategese apologetika poin ketiga kali ini kita memasuki topik yang krusial dan paling problematis, paling polemis. Oke. Topik yang paling banyak diperdebatkan antara Katolik dan Protestan, yaitu sebuah slogan yang dipuja-puja sejak abad ke-16. Slogan itu bernama Sola Scriptura loh. Oke, untuk pertemuan ketiga soal apologetika ini saya mengajak kita untuk merenungkan, memeriksa, menganalisa, mengkaji, membahas, memahami Sola Scriptura ketika Alkitab menjadi korban tafsir bebas. Ya. Nah, saudara-saudariku, Alkitab yang diangkat tinggi lalu ditinggalkan. Angkat tinggi-tinggi tapi balik belakang, balik kanan, selesai. Tidak ada slogan yang lebih sering dikumandangkan dalam kekristenan modern selain Sola Scriptura. Bahasa Latin artinya hanya tulisan. Nah, lebih kemudian diangkat menjadi hanya Alkitab. Scriptura itu kan ya dalam terminologi Kristen, Scriptura itu kitab suci. Sola Scriptura artinya hanya kitab suci. Hanya kitab suci. Sola Scriptura ya. Kata yang terdengar saleh, dua kata ya, terdengar saleh, sederhana, dan seolah tidak terbantahkan. Seolah tidak terbantahkan. Ingat sekali lagi, seolah-olah tidak terbantahkan. Kitab suci diangkat tinggi-tinggi sebagai satu-satunya otoritas iman, seakan-akan semua masalah teologis selesai begitu kitab suci diletakkan di pusat meja. Seakan-akan. Tapi disinilah paradoks itu muncul. Semakin sering Sola Scriptura dikumandangkan, semakin sering pula Alkitab diperlakukan secara serampangan. Ayat dicabut dari konteks, makna dipersempit sesuai selera, dan tafsir pribadi diberi bobot absolut. Alkitab dibela secara retoris, tetapi dikorbankan secara praksis. Oke, ngomong-ngomong iya, tapi dalam prakteknya benar Sola Scriptura. Mari kita uji. Ya, sebenarnya saya secara pribadi juga tidak sepenuhnya kebal dari kecenderungan seperti ini. Ayat dicabut dari konteks, makna dipersempit sesuai selera, dan tafsir pribadi diberi bobot absolut. Mari kita akui bersama, masing-masing kita tidak kebal dari kecenderungan ini, termasuk Patris Allegro. Ada saatnya ketika saya terjebak dalam proof texting, memilih ayat yang sesuai dengan tujuan saya tanpa mempertimbangkan konteksnya yang lebih luas. Nah, dengan mengakui kelemahan ini, saya, Patris Allegro, mengajak kita semua untuk bersama-sama meninjau praksis kita ini dengan kerendahan hati. Menyadari bahwa kita semua adalah penafsir yang harus belajar. Ya. Jadi katekese ini tidak mengajak untuk menolak kitab suci. No, justru sebaliknya. Kritik dalam katekese ini berangkat dari kesetiaan pada kitab suci itu sendiri. Setia. Pertanyaannya sederhana tetapi mematikan, saudara-saudari. Apakah Sola Scriptura sungguh menjaga otoritas kitab suci, atau justru menjadikannya korban tafsir bebas tanpa rem? Gas, terus. Pertanyaan sekali lagi, apakah Sola Scriptura sungguh menjaga otoritas kitab suci,
atau justru menjadikannya korban tafsir bebas tanpa rem. Sebagai tesis utama, Fratres Carissimi, katekesi ini berusaha membuktikan bahwa meski sola scriptura bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran, dia malah membuka jalan bagi anarki interpretatif, kekacauan penafsiran yang justru mengalahkan tujuan awalnya. You got it? You got it? Begitu. Tangkap maksudnya kan? Paham kau? Mari kita lihat poin yang pertama. ¿Qué es la sola scriptura? Quid est sola scriptura? Apa itu sola scriptura? Dan apa yang disembunyikannya? Dalam tradisi reformasi, Fratres Carissimi, sola scriptura itu dimaksudkan sebagai prinsip bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas formal yang tidak dapat salah dalam hal iman dan moral. Pada tingkat niat, pada level niat, prinsip ini lahir dari keprihatinan yang nyata. Ya, bukan hasil menghayal aja. Orang Kupang pakai aja. Praktik gerejawi yang menyimpang, penyalahgunaan kuasa, dan tradisi manusia yang dianggap menutupi Injil. Ini pada level niat, saudaraku. Tapi masalah tidak pernah berhenti pada niat. Niat itu apa? Niat, intensio. Masalah selalu muncul pada struktur. Ada perbedaan besar antara mengatakan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, Alkitab, atau kita pakai kitab suci saja ya. Alkitab itu kayak rasa Protestan kali ya. Ada perbedaan besar antara mengatakan kitab suci adalah otoritas tertinggi dan mengatakan kitab suci adalah satu-satunya otoritas. Dua hal yang berbeda ya. Kitab suci adalah otoritas tertinggi, the highest authority. Dan ada juga ungkapan kitab suci adalah satu-satunya otoritas, the only authority. Dua hal yang berbeda ya. Nah, sebelum membahas perbedaan ini, penting untuk memahami dua konsep kunci. Two key concepts. Otoritas formal dan otoritas material. Penting, saudara. Penting. Ada otoritas formal dan ada otoritas material. Anda yang punya latar belakang filsafat Aristotelian langsung bisa tangkap kan? Keren kan? Otoritas formal itu merujuk kepada prinsip atau dokumen yang diakui secara resmi sebagai panduan utama. Sementara otoritas material melibatkan implementasi dan pengartian prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana ya? Perwujudan, manifestasi, implikasi. Kok katanya tinggi sekali ya? You got it? Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada prinsip atau dokumen yang diakui secara resmi sebagai panduan utama, tetapi juga ada upaya untuk mendaratkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, otoritas tertinggi masih membuka ruang bagi komunitas, tradisi, dan penafsiran yang bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, yaitu satu-satunya otoritas satu-satunya memutus semua pengaman lalu menyerahkan teks suci kepada siapapun yang merasa berhak menafsirkannya. Entah tamat STT, entah tiap hari main di kebun jagung, atau tiap hari ojek online. Kamu berhak menafsirkannya, karena Roh Kudus pasti membimbing kamu, dan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Keren banget kali. Keren banget kali. Oke, saudara-saudara. Disinilah sola scriptura mulai retak dari dalam. Orang Timur bilang lanak itu soal kalau apa ya? Ya ini saya sekalian masukkan virus Timur ke dalam katekesi kita. Lanak itu seperti kalau sebuah periuk tanah dia mulai retak-retak, belum pecah tapi sudah mulai retak. Itu lanak. Kalau soal tanah yang mulai retak-retak itu takak. Saya mau kasih masuk virus Timur. Oke, itu poin yang pertama ya, soal authority.
Yang kedua, ada masalah filosofis yang tidak terhindarkan. You cannot hide away from this problem. No. Teks tidak pernah menafsirkan dirinya sendiri. Camkan itu, fratres carissimi. Teks tidak pernah menafsir dirinya sendiri. Tidak ada teks yang berbicara tanpa penafsir. Ini bukan opini teologis, tetapi fakta hermeneutik dasar. Hermeneutik itu apa? Ilmu tentang tafsir menafsir. Jadi fakta hermeneutik dasar adalah teks. Tidak ada teks yang berbicara tanpa penafsir. Setiap pembacaan selalu melibatkan subjek penafsir, bahasa, konteks sejarah, dan asumsi filosofis tertentu. Kamu baca WA saja, chat WA dari teman saja, itu termasuk subjek penafsir, bahasa, konteks sejarah, dan asumsi filosofis tertentu. Itu chat WA saja, saudaraku. Bahkan keputusan untuk membaca secara literari itu juga adalah sebuah pilihan tafsir. Itu pilihan tafsir. Keputusan untuk membaca literar, baca apa adanya di situ, apa yang tertulis, itu pun adalah pilihan tafsir. Tapi bagaimana tanggapan dari sudut pandang pro sola scriptura ini terhadap klaim hermeneutik ini? Kalau kita bilang tidak ada teks yang berbicara tanpa penafsir, kemudian mereka yang pro sola scriptura ini kira-kira menanggapi seperti apa? Seorang sarjana reformed terkemuka seperti R.C. Sproul ya, kayak dia punya website yang quotequestion.org. R.C. Sproul ini mengemukakan bahwa sola scriptura tidak lepas dari prinsip penafsiran, tetapi mengandalkan prinsip scripture interprets scripture. Oke. Artinya kitab suci punya kapasitas, punya kemampuan untuk menafsirkan dirinya sendiri saat dibaca dalam terang semua teks dalam tradisi yang setia dan konsisten. So, dengan demikian, dia menyoroti pentingnya kesatuan kitab suci dalam menjaga kontinuitas doktrinal dan keharmonisan teologis di tengah interpretasi yang berbeda. Jadi R.C. Sproul yang seorang sarjana reformed menegaskan itu pentingnya tradisi. Ya. Masalahnya you mau pakai tradisi yang mana? Tradisi apostolik atau tradisi reformasi? Nah, itu kan. Sola scriptura ingin menjadikan kitab suci absolut, tetapi tidak pernah mampu mengabsolutkan tafsir. Akibatnya, ya kitab sucinya absolut, iya, tapi tafsir tidak pernah absolut. Ya, bebas sebebas-bebasnya. Akibatnya, otoritas berpindah secara diam-diam. Bukan lagi pada gereja, melainkan pada individu. Setiap orang menjadi paus bagi dirinya sendiri, tanpa pengakuan, tanpa mekanisme koreksi, tanpa tanggung jawab komunitarian. Perhatikan saudara-saudara, fratres carissimi, begitu banyak akun sosial media dari orang yang mengaku pengajar iman Kristen, itu hanya upaya menampilkan tafsiran pribadinya dan berharap ada orang yang setuju dengan penafsiran pribadinya. Karena apapun yang disampaikan oleh pendeta dimanapun tidak mengikat orang dari denom lainnya. Kalau kau setuju, tinggal pindah denom untuk ikut dia, ya kan? Setuju? Ya. Ironi tajamnya saudara-saudari, prinsip yang mengaku menolak otoritas manusia, katanya sola scriptura supaya jangan ikut otoritas manusia, justru melahirkan otoritas manusia yang paling absolut. Ya, paling absolut. Sekarang kan kita saksikan di sosial media itu, satu orang yang penting dia sudah tamat STT, selesai, tafsirannya tidak bisa salah. Bahkan dia dengan entengnya mengajak, katanya mengedukasi umatnya. Katolik itu begini, berhala begini. Kok ngeri kali kau Pak Pendeta. Tafsir pribadi yang tidak dapat digugat. Kenapa? Selalu bersembunyi di ketiak kitab suci. Kitab sucinya orang Katolik pula ya yang kamu pakai itu. Padahal itu sebenarnya tafsir pribadinya.
Iya, kitab suci absolut, tapi tafsir tidak pernah. Tafsir diserahkan kepada siapa pun. Pendeta yang punya akun YouTube, punya mikrofon yang bagus, punya kamera yang bagus, silahkan menjadi paus. Mekanismenya cuma itu. Kamu tamat STT, punya akun YouTube, punya banyak pengikut, selesai. Setiap saat kamu bisa bikin papal audiens tanpa mengikat apa-apa. Paus untuk, dan karena masing-masing orang adalah paus, setiap orang yang mengikuti audiens Anda bebas memilih Edis atau DN, MIM atau Rudi Lahir Teologi, tergantung. Karena paus-paus ini bingung dan tidak mau repot, suruh saja kalian seperti ayam jago yang disabung. Siapa yang kalah, buang. Iya kan? Makanya dengan prinsip kekacauan tafsir seperti ini, mereka mengajak orang Katolik turun dalam permainan sabung ayam mereka. Orang sabung memang biasa sabung ayam, tapi tidak sesabung tafsir itu, ya. Jadi karena setiap orang di luar Katolik, orang Kristen itu menjadi paus bagi dirinya sendiri, dan karena dia tidak mau repot, barang siapa yang sudah punya masa di sosial media kalau sekarang ini, disuruh saja kamu berdebat supaya kamu pilih. Maksudnya mereka diadu oleh paus-paus kecil ini. Kalian diadu supaya siapa yang menang, oke, dia boleh diakui otoritasnya. Sementara nanti kalau disabung lagi dengan yang lain, dia kalah, ya pindah lagi. Begitu kan? Setuju, saudara-saudari? Terutama yang selalu minta debat tempat Allegro itu. Kena deh. Oke, saudara-saudara. Poin yang ketiga, ada masalah historis. Kalau pertama masalah filosofis. Ini Alkitab ada karena gereja, bukan tabola balik, bukan sebaliknya. Alkitab ada karena gereja. Secara historis, Fratres Carissimi, Sola Scriptura itu berdiri di atas fondasi yang dia tolak. Kitab suci tidak jatuh dari langit dengan daftar isi yang sudah jadi, ya. Kanon perjanjian baru dibentuk, dikenali, dan dijaga dalam gereja, oleh gereja, dan untuk gereja. Sekali lagi, kanon perjanjian baru dibentuk, dikenali, dan dijaga dalam gereja, oleh gereja, dan untuk gereja. Bukan untuk random people out there yang kebetulan dapat di Gramedia. Oh, buku ini bagus ya. Sudah, gua beli deh. Biar buat jadi paus-pausan di rumah. Contoh, Konsili Kartago pada tahun 397 memutuskan kanon yang membantu menetapkan kitab-kitab yang dimasukkan dalam perjanjian baru, menunjukkan bagaimana otoritas gerejawi terlibat dalam pembentukan Alkitab, kitab suci, sebagaimana kita kenal sekarang. Saya kalau bicara Alkitab itu kayaknya Protestan kali ya. Harusnya kitab suci. Kalau kitab suci itu Katolik kali. Oke. Sebelum ada perjanjian baru yang dibukukan, Fratres Carissimi, sudah ada iman yang diwartakan. Sebelum ada perjanjian baru yang menjadi buku, sudah ada iman yang diwartakan. Sebelum ada Injil yang ditulis, sudah ada Injil yang diberitakan. Tradisi hidup mendahului teks tertulis. Misalnya, praktek pembaptisan sudah ada sebelum ada satupun Injil yang tertulis. Komunitas Kristen awal mengandalkan tradisi lisan dan pengajaran para rasul untuk memandu praktik ini, pembaptisan, menggarisbawahi makna pembaruan jiwa dan penyatuan dengan komunitas Kristiani. Jadi, inti dari pembaptisan itu pembaruan jiwa dan penyatuan ke dalam komunitas Kristiani. Itu sudah terjadi sebelum satu Injil pun ditulis. Gereja bukan produk Alkitab, kecuali komunitas Protestan, ya produk dari tafsir Alkitab. Tapi gereja yang sejati bukan produk Alkitab, produk kitab suci. Kitab suci itu atau Alkitab versi Protestan itu lahir dari rahim gereja. Maka Sola Scriptura hidup dari sejarah yang dia sangkal. Dia menikmati hasil konsili yang menetapkan kanon sambil menolak otoritas konsili itu sendiri. Ini bukan konsistensi.
Ini namanya amnesia teologis. Amnesia itu apa? Hilang ingatan ya, hilang ingatan teologis. Para kali. Oke, saudara-saudari, poin yang berikutnya soal fragmentasi. Perpecah belahan. Buah yang tidak bisa disangkal. Sudah bisa, itu depan mata. Orang Kupang bilang isi-isi. Perpecahan atau fragmentasi dari mereka yang menggunakan prinsip sola scriptura, menolak otoritas gereja. Fragmentasi itu konsekuensi logis. Ketika tafsir tidak memiliki mekanisme final, konflik doktrinal tidak pernah selesai. Ya, tidak pernah selesai. Baru-baru kan sesama Protestan berbantai-bantaian soal apakah iblis berperan dalam penyaliban. Konflik doktrinal tidak pernah selesai. Dan ketika konflik tidak dapat diselesaikan, solusi yang tersisa hanyalah perpisahan. Goodbye my friends. Do widzenia. Dari sinilah lahir fragmentasi denominasi yang tidak terbendung. Tidak bisa dibendung. Ya. Kasihan sekali kalau sampai sini saya sedih, mau menangis. Tapi penting untuk mengenali bahwa otoritas magisterial juga memiliki sejarah kesulitan dalam menjaga kesatuan. Sulit juga ya, karena manusia ini ngeri kali ya, mau bebas. Contoh yang nyata itu terdapat dalam perpecahan antara gereja timur dan barat pada masa lalu, yang menunjukkan bahwa otoritas terpusat tidak selalu menghindari skisma. Ya, hal ini tidak mengurangi argumen kita mengenai fragmentasi akibat tafsir bebas, tetapi memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi semua model otoritas dalam mengelola perbedaan interpretasi. Jadi ada tantangan itu tetap ada. Setiap perbedaan tafsir melahirkan gereja baru. Kitab suci tetap satu, tetapi makna terpecah-pecah. Yang ironisnya, semua pihak itu mengaku setia pada kitab suci, tetapi tidak ada standar bersama untuk menentukan tafsir mana yang benar. Fragmentasi ini bukan kecelakaan sejarah, ya, bukan sesuatu yang aksidental. Fragmentasi ini adalah konsekuensi struktural dari sola scriptura. Ketika otoritas final dihapus, perpecahan menjadi keniscayaan. Artinya pasti terjadi. Begitu otoritas final tidak ada, ya pecahan itu pasti ada. Menjadi beling-beling yang berserakan. Selesai. Hancur. Mina jadi hancur. Begitu. Jadi fragmentasi itu buah yang tidak bisa disangkal dari sola scriptura. Coba tanya teman-teman Protestan, benarkah? Dan perhatikan apa yang mereka sampaikan untuk membela fragmentasi. Poin yang berikutnya adalah dari kitab suci ke proof texting. Proof texting itu maksudnya apa ya? Comot-comot ayat atau membuktikan dari teks. Ya, bahasa Inggris harafiah. Terjemahan harfiah dari bahasa Inggris, proof texting artinya membuktikan dari teks. Alkitab diperkecil sebenarnya, direduksi. Dalam praktik apologetika populer sekarang ini, terutama yang melalui media sosial, sola scriptura sering berujung pada proof texting. Proof texting. Banyak orang yang menyanggah argumen-argumen Allegro itu dengan ambil-ambil ayat dan tambal di situ. Proof texting namanya. Kitab suci direduksi menjadi kumpulan ayat lepas yang siap ditembakkan dalam debat. Apalagi kalau kamu sudah hafal kan, Keluaran bab 20 ayat 4. Nah, itu tembak tidak berhenti. Kitab suci direduksi menjadi kumpulan ayat lepas yang siap ditembakkan dalam debat. Konteks mati, narasi keselamatan terpotong, dan kesatuan kitab suci menguap. Kitab suci tidak lagi dibaca sebagai satu kisah penebusan yang utuh, melainkan sebagai gudang amunisi argumentatif. Gudang amunisi argumentatif.
Ayat dipilih bukan karena maknanya dalam keseluruhan iman gereja, tetapi karena kegunaannya dalam memenangkan argumen sesaat. Kitab suci dibela, tetapi tidak lagi dihormati. Itulah sebabnya kenapa Protestan tidak berani mengatakan kitab suci. Mereka lebih suka menyebutnya Alkitab, karena mudah dipermainkan. Bisa pilih-pilih ayat sesuka hati kan, ya kan? Lalu tembak-tembak orang Katolik. Keluaran bab 20 ayat 4, Keluaran bab 20, Petrus bab ini, begitu. Tidak ada Protestan yang berani berkata itu kitab suci. Mereka lebih suka mengatakan Alkitab. Alkitab. Kok bunyinya kayak Al-Quran? Ya sama dong, karena dari bahasa Arab kan. Alkitab, Alkitab, begitu. Oke, yang keenam, saudara-saudariku, posisi Katolik. Where is positioning, terutama posisi yang memberi katekes ini. Kitab suci dalam tubuh gereja. Gereja Katolik tidak menempatkan kitab suci alone, sola. Gereja Katolik tidak menempatkan kitab suci sendirian, terasing dari komunitas. No, no, no. Gereja membacanya dalam kesatuan dengan tradisi suci dan magisterium. Bukan karena gereja lebih tinggi dari kitab suci, tetapi karena gereja adalah pelayan kitab suci. Paham kau? Otoritas dalam gereja Katolik bukan dominasi, melainkan pelayanan. Tafsir bukan bebas, tetapi bertanggung jawab. Makna tidak diciptakan ulang setiap generasi, tetapi diwariskan, diperdalam, dan dijaga. Itu fungsinya. Tidak ada penciptaan ulang setiap generasi, tetapi diwariskan, tradere, diperdalam, intensifikasi, dan dijaga, reserve. Jadi konservatif dan tradisional. Itu gereja Katolik. Conserve and tradisional. Tradere, mewariskan, konserv, menjaga. Jadi kalau orang bilang kamu tradisional, konservatif, iya. Katolik itu tradisional dan konservatif. Di sini kitab suci tidak dipenjara, dia dilindungi dari kesewenang-wenangan. Konservasi kitab suci, konservasi firman Allah itu hanya bisa ada dalam gereja Katolik. Ya, itu posisi Katolik ya, konservasi firman Tuhan. Konservatif, makanya orang Katolik itu konservatif kan. Berikut, sola scriptura di dunia digital. Ini ramai sudah ini. Sola scriptura di era digital. Sola scriptura di era digital. Digital atau digital? Tafsir tanpa rem. Gas terus. Gas. Media sosial adalah mimpi buruk sola scriptura. Setiap orang menafsir, semua merasa berhak, dan tidak ada yang mengikat. Ayat viral menggantikan pembacaan mendalam. Algoritma menjadi magisterium baru. Dan disinilah sola scriptura mencapai bentuk ekstrimnya. Bukan lagi hanya kitab suci, tetapi hanya ayat yang cocok dengan saya. Itu sola scriptura di dunia digital. Hanya ayat yang cocok dengan saya. So, bagaimana kita bisa simpulkan? Alkitab tidak perlu diselamatkan dari gereja. Karena Protestan berpikir mereka harus menyelamatkan kitab suci ini dari gereja yang sudah jatuh. Kapan jatuhnya mereka sendiri tidak tahu. Kitab suci tidak pernah membutuhkan perlindungan dari gereja. Yang dia butuhkan adalah gereja, komunitas iman yang hidup, berakar dalam sejarah, dan bertanggung jawab atas makna yang diwartakannya. Sebagaimana rumah yang memberikan perlindungan dan kenyamanan, gereja menyajikan sebuah ruang di mana kitab suci dapat berdialog, dipelajari, dan terutama dirayakan. Bayangkan sebuah perpustakaan penuh dengan buku-buku yang tersusun rapi,
di mana setiap halaman menceritakan kisah iman yang terjalin dengan sejarah. Ada sebuah meja panjang yang mengundang persekutuan melalui diskusi mendalam dan refleksi bersama, diiringi wangi dupa yang mengisi udara. Saya akan menegaskan kehadiran misteri ilahi di setiap sudut. Dengan demikian, gereja menjamin bahwa kitab suci tidak hanya dibaca sebagai teks, tetapi dipahami sebagai narasi yang hidup di tengah-tengah komunitasnya. Komunitasnya itu apa? Ya gereja Katolik dong. Alkitab lagi. Kitab suci tidak pernah membutuhkan perlindungan dari gereja. Yang dia butuhkan adalah komunitas itu sendiri, berakar dalam sejarah, bertanggung jawab atas makna yang diwartakannya. Jadi sola scriptura bermaksud meninggikan kitab suci, tetapi berakhir dengan melemahkannya. Dengan memutus kitab suci dari gereja, sola scriptura ini menyerahkan kitab suci kepada tafsir bebas tanpa pengaman. Tidak ada rem tangan di situ. Jadi meluncur bebas. Rem tangan sudah ada, krak, selesai, meluncur membelah diri kemana-mana tanpa penyelesaian. Saudara-saudariku, perlu dicatat, kekristenan bukan agama buku yang berdiri sendiri. Ya. Kekristenan adalah iman yang diwartakan, diwariskan, dirayakan, dan dijaga. Bukan dibaca-baca sendirian di dalam kamar lalu, oh Tuhanku, kini ku terpesona. Ya. Kitab suci hidup bukan karena setiap orang bebas menafsirkannya, no. Tetapi karena dia dibaca dalam tubuh gereja yang setia. Dan disitulah ironi terbesar sola scriptura. Demi melindungi kitab suci, dia justru melepaskannya dari satu-satunya rumah yang membuatnya hidup. Namun, daripada menyerah pada fragmentasi, saudara-saudari, biarlah kita mengarahkan pandangan ke masa depan dengan semangat yang baru. Ut unum sint. Dengan berpikir secara ekumenis, kita dapat membangun sebuah hermeneutika bersama, di mana dialog konstruktif dan tanggung jawab kolektif terhadap kitab suci menjadi landasan iman kita. Mari kita berharap pada masa depan, di mana perbedaan menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama, memastikan Alkitab, kitab suci, terus hidup dalam kekayaan iman yang dipelihara oleh seluruh umat percaya. Dan sampai sini tindakan manusia terbatas. Mari kita berdoa agar Roh Kudus mempersatukan kita kembali dengan cara buanglah heresi-heresi, buanglah sampah pada tempatnya. Bersih-bersih dong. Baru ada persaudaraan, persekutuan sejati. Seperti doa Kristus sendiri, ut unum sint. Ya. Manusia akan tidak sulit melepaskan egonya. Maka marilah kita berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang setel. Karena memang persatuan sejati itu karya Roh Kudus, bukan karya celote-celote di media sosial seperti Patrice Allegro sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua, and keep calm and stay away from Protestantism. Sampai jumpa pada topik apologetik berikutnya. Dan ingat, saya menyiapkan video apologetik tiap hari Jumat malam. Ya, rekamannya live seperti ini, tapi postingnya sini tiap Jumat malam. Silahkan follow, subscribe, share, komen, bantah, ad hominem, seterusnya, suka-suka kaulah, gitu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. God bless you all.